RB Leipzig digadang-gadang bakal merosot setelah banyaknya pemain yang memutuskan untuk pergi di musim panas lalu. Sebaliknya, klub berjuluk di Balen ini tampil impresif di awal musim meskipun diperkuat oleh pemain muda berharga murah. Cetak Gol coba merangkum RB Leipzig yang tetap gacor walaupun banyak digembosi klub besar sebagai berikut. Pencipta pemain muda kelas dunia. RB Leipzig dikenal dengan filosofinya membina bakat-bakat muda potensial. Filosofi kuat ini nggak membuat di Rottenballen mendapatkan respek dari publik sepak bola Jerman. Sebaliknya, RB Leipzig kerap dicaci maki sebagai klub siluman yang bisa mengancam perkembangan sepak bola Jerman. Alasannya mereka punya kekuatan dan juga jaringan finansial yang kuat. CEO dari Eintracht Frankfurt yakni Philipp Reschke menyebut kalau Leipzig telah menodai kultur sepak bola Jerman. Dia menyarankan federasi untuk membanit di Rottenballen dari kompetisi Bundesliga. Namun cacian yang datang silih berganti nggak membuat RB Leipzig goyah. Mereka ingin membuktikan diri dengan menyusun sistem pengembangan pemain muda yang sukses. Julian Nagelsmann pernah memuji sistem RB Leipzig yang lebih percaya dengan proses. Skuad di Rottenballen punya cara tersendiri untuk membangun kejayaannya di Bundesliga. Salah satunya dengan mengorbitkan pemain-pemain muda yang potensial. Nama-nama beken seperti Naby Keita, Joshua Kimmich hingga Timo Werner merupakan produk asli jebolan RB Leipzig. Kehebatan RB Leipzig mengorbitkan pemain muda juga pernah dipuji oleh David Moyes. Pelatih West Ham United ini ingin meniru sistem brilian tersebut bersama The Hammers. Selalu digembosi oleh klub besar. Namun sistem pembinaan RB Leipzig justru dianggap sangat menguntungkan untuk sebagian klub raksasa. Banyak pemain dari RB Leipzig yang harus pergi akibat nggak bisa menahan godaan. Pada musim 2020-2021, Chelsea sukses membajak Timo Werner dengan bandrol 53 juta euro. Padahal saat itu Werner menjadi tumpuan utama di lini depan di Rottenballen. Di musim terakhirnya, pemain berjuluk Turbo Timo ini mampu mencetak 34 gol di semua kompetisi. Julian Nagelsmann sangat berat hati melepas Werner ke Chelsea. Namun dia mendukung penuh keputusan yang diambil oleh sang striker. Selain menjual Werner, RB Leipzig juga kembali melepas pemain-pemain kuncinya. Sebut saja Dayot Upamecano yang dilego ke rival mereka yakni Bayern Munchen. Skuad di Bayern berhasil membajak Upamecano seharga 42 juta euro. Padahal RB Leipzig hanya mengeluarkan 10 juta euro untuk memboyong Upamecano dari RB Salzburg. Dengan nilai fantastis itu menjadikannya sebagai pembelian termahal di Bundesliga. Selanjutnya RB Leipzig juga melepas Ibrahima Konate ke Liverpool. Pemain asal Prancis ini direkrut The Reds dari di Rottenballen dengan mahar 41 juta euro. Jurgen Klopp langsung menyanjung tinggi bakat besar yang dimiliki oleh Konate. Pelatih asal Jerman itu sangat terkejut dengan potensi yang dimiliki oleh Konate. Klopp menilai Konate merupakan pemain potensial yang masih punya masa depan. Bukan hanya melepas pemain mudanya, RB Leipzig juga berani melego sang kapten Marcel Sabitzer. Pemain asal Austria ini dipinang Bayern Munchen di musim 2021-2022. Manajemen di Rottenballen mengaku nggak khawatir meskipun pemain-pemain pilarnya dibajak klub lain. Mereka juga yakin para pemain penggantinya bakal lebih baik dari pemain yang sudah hengkang. Merosotnya performa. Namun keyakinan manajemen RB Leipzig ternyata salah besar. Performa di Rottenballen justru semakin inkonsisten setelah ditinggal pilar pentingnya. Selain itu mereka juga terus gagal meraih gelar Bundesliga akibat kebijakan bebas jual pemain. RB Leipzig juga selalu gagal menyaingi dominasi Bayern Munchen di sepak bola Jerman. Di musim lalu RB Leipzig sempat berjibaku di papan tengah akibat performa yang merosot drastis. Di Rottenballen bahkan terdampar ke peringkat ke-12 klasemen Bundesliga. Saat itu sang pelatih Marco Rose mendapatkan kritikan habis-habisan. Pelatih 47 tahun ini dianggap gagal mengangkat performa di Rottenballen di papan atas klasemen. Selain tampil inkonsisten di Bundesliga, RB Leipzig juga gagal total di Liga Champions. Skuad asuhan Marco Rose langsung tersingkir di babak 16 besar setelah dibabat habis oleh Manchester City. Padahal RB Leipzig diprediksi bisa menyulitkan The Citizen yang tampil pincang saat menahan imbang The Citizen di leg pertama. Sayangnya di leg kedua mereka justru dibantai dengan skor telak. Skuad asuhan Pep Guardiola mampu menyerangkan 7 gol tanpa balas.
Pertahanan di Rotenbalen terlihat kewalahan membendung ketajaman dari Erling Haaland. Seusai laga, Marco Rose langsung mengakui kekalahan memalukan ini. Marco Rose bilang kalau skuadnya kalah kualitas akibat pilar-pilar penting yang pergi di musim sebelumnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini berjanji akan membawa skuad asuhannya bangkit. Rose meminta kekalahan ini untuk menjadi motivasi agar tampil lebih baik. Mulai bangkit dan kembali dipreteli klub besar. Setelah mengalami masa-masa kelam, RB Leipzig perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Mereka finish di peringkat 3 Bundesliga dengan selisih 5 angka dari Bayern Munchen. Penampilan itu merupakan yang tertinggi sejak Julian Nagelsmann memutuskan cabut. Sayangnya RB Leipzig justru banyak ditinggal oleh para pemain pentingnya di musim panas lalu. Sejumlah klub raksasa Eropa satu persatu mulai mempreteli beberapa pemain andalan. Di bulan Januari, Chelsea berhasil mendapatkan jasa dari Christopher Nkunku. Manajemen The Blues menebusnya dengan mahar sebesar 60 juta euro. Hanya saja Nkunku baru bisa bergabung ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas kemarin. Berikutnya, RB Leipzig juga ditinggal oleh bek tangguh mereka yakni Joško Gvardiol. Pemain asal Kroasia itu memutuskan untuk hengkang ke Manchester City dengan biaya transfer 90 juta euro. Ini menjadikannya sebagai bek termahal di dunia menyalip Harry Maguire. Selain Gvardiol, RB Leipzig juga kehilangan Dominik Szoboszlai yang dipastikan hijrah ke Liverpool. Gelandang serang Hungaria ini ditebus dengan harga 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Gak heran jika RB Leipzig menjadi klub yang paling banyak meraup keuntungan di musim panas lalu. Transfermarkt mencatatkan mereka mendapatkan dana segar sebesar 240 juta euro. Meskipun ditinggal oleh pemain pilarnya, RB Leipzig mempergunakannya dengan sangat bijak. Salah satunya dengan merekrut pemain muda dengan harga yang lebih murah. Mulai dari Louis Openda, Castello Lukeba, Benjamin Sesko, Christoph Baumgartner, hingga Xavi Simons. Hebatnya, performa RB Leipzig masih sangat stabil di awal kompetisi musim ini. Mereka bahkan hanya terpaut satu angka dari Bayern Munchen yang menduduki puncak klasemen sementara. Gak cuma itu, RB Leipzig juga menjadi pemuncak klasemen grup G Liga Champions. Di laga perdananya, Dybala mampu mengalahkan Young Boys dengan skor 1-3. Wajar jika manajemen memperpanjang kontrak dari Marco Rose sampai dengan tahun 2025. Rose pun sangat senang dan akan mempergunakan kepercayaan yang diberikan sebaik mungkin. Berhasil menipu Chelsea. Performa brilian dari RB Leipzig nggak sebanding dengan penampilan pemain yang dilepas. Sebut saja Christopher Nkunku yang belum menunjukkan tajinya bersama Chelsea. Bahkan di musim ini Nkunku belum mencatatkan debutnya akibat mengalami cedera lutut. Padahal saat ini Chelsea tengah membutuhkan sosok penyerang buas di lini depan. Pelatih Austria yakni Ralf Rangnick sudah memperingatkan sang pemain untuk nggak bergabung ke Chelsea. Dia mengatakan saat ini The Blues sedang mengalami fase limbung. Rangnick khawatir kalau Nkunku bakal menjadi pembelian yang mubazir. Selain cederanya Nkunku, beberapa penyerang Chelsea dianggap juga masih tampil nggak sesuai dengan ekspektasi. Sebagai contoh, Nicolas Jackson yang baru mencetak 1 gol dari 6 pertandingan yang dilakoni. Bahkan pemain Senegal itu kerap dicaci maki akibat sering membuang-buang peluang. Saking buruknya, Huskor nggak pernah memberikannya rating 8 kepadanya. Merosotnya performa penyerangan mengakibatkan The Blues harus terseok-seok di papan bawah. Chelsea seakan melanjutkan kutukannya ketika mendatangkan pemain-pemain dari RB Leipzig. Track record mencatatkan kalau The Blues nggak pernah sukses merekrut pemain dari klub Bundesliga ini. Yang paling mencolok tentunya adalah Timo Werner. Selama berseragam The Blues, bomber asal Jerman itu baru mencetak 23 gol dari 89 pertandingan yang dilakoni. Timo Werner mengungkapkan jika kegagalannya disebabkan oleh Thomas Tuchel dan juga Romelu Lukaku. Werner menyayangkan keputusan Tuchel yang mengangkut Lukaku ke Stamford Bridge. Akibatnya dia sering kalah saing yang membuat performanya terus merosot. Itulah ulasan RB Leipzig yang tetap gacor meskipun ditinggal oleh banyak pemainnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah RB Leipzig bisa tampil konsisten hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.